Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'us lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik menerima zakat itu ada beberapa bahagian. Yang pertama adalah fakir, dan yang kedua adalah miskin, dan yang ketiga amil, dan yang keempat yaitu mu'allab, orang yang baru masuk Islam, dan yang kelima adalah hamba, dan yang keenam adalah orang yang berhutang, yang ketujuh orang yang fi sabilillah, yang berjuang di jalan Allah, dan yang kedelapan adalah orang yang musafir atau ibnu sabil. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha hingga akhir ayat, yang artinya sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang fakir dan juga orang-orang miskin dan juga amil hingga akhir ayat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak ada usahanya, orang yang tidak ada pekerjaannya dalam sehari-hari, dan dia tidak cukup untuk memberikan nafkah dirinya dan juga memberikan nafkah keluarganya yang dia wajib memberikan nafkah kepada mereka. Kalau seandainya yang dia butuhkan itu adalah 10.000 per hari, maka yang dia mampu mendapatkannya adalah 2.000 ataupun 3.000, tidak sampai setengah dari kebutuhannya sehari-hari yang dia cari, maka itu adalah orang yang fakir. Dan juga tidak hilang kefakiran seseorang itu kalau kita melihat kehidupannya, dia punya rumah, atau dia punya perhiasan, atau dia punya kendaraan, atau dia punya ada umpamanya pembantu di rumahnya. Tapi yang dimaksud dengan kefakiran itu dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu untuk memberikan nafkah keluarganya. Dia tidak punya pekerjaan dan tidak cukup memberikan setengah dari yang dia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dikatakan fakir. Maka kalau ada orang yang seperti itu, kalau ada pengeluaran zakat, maka wajib kita memberikan kepada mereka untuk diberikan zakat. Kenapa? Karena orang yang mustahik menerima zakat. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah miskin. Miskin ini agak lebih tinggi sikit, yaitu kemampuannya dari si fakir. Yang miskin ini adalah orang yang punya usaha. Kalau si fakir tadi tidak ada usahanya, tapi si miskin ini ada orang yang mempunyai usaha, tapi usaha yang dia buat itu tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Karena tidak cukup kebutuhannya sehari-hari, kalau seandainya dia butuhkan itu adalah 10.000 dalam kehidupannya sehari-hari, maka yang dia mampu untuk mencarinya adalah yaitu 8.000, 7.000, ataupun cuma sekadar 9.000. Tetap dia yang dia cari dalam kehidupannya sehari-hari, harusnya dia dapat kebutuhan itu untuk mencukupi kebutuhannya itu penuh yang dia butuhkan, maka dia tidak mampu, tapi belum sampai dia untuk memenuhinya kebutuhannya sehari-hari dari usahanya, maka ini dikatakan adalah miskin. Maka kategorinya agak lebih kuat sedikit daripada si fakir, sebagaimana saya jelaskan tadi di atas. Kalau si fakir yang orang yang tidak punya usaha sama sekali, dan pekerjaannya adalah yang dia kerjakan tidak mampu untuk mencari setengah dari kebutuhannya, tapi si miskin tidak dapat memenuhkan yaitu kebutuhannya dalam sehari-hari, maka itu dikatakan miskin. Apakah miskin itu? Kalau dia sudah punya kendaraan, apakah dia punya rumah, ataukah dia punya yaitu pembantu di rumahnya, tidak miskin. Tapi sama juga dengan si fakir tadi, si miskin juga seperti itu. Kalaupun ada orang yang sudah miskin, dia udah punya usaha, tak mampu dia memenuhinya kebutuhannya sehari-hari, tapi dia punya rumah, tapi dia punya yaitu kendaraan,
Yang dihitung itu bukan dari rumahnya, tapi bukan dari kendaraannya, tapi yang dihitung itu adalah dari yaitu kemampuannya untuk memberikan kehidupannya sehari-hari. Apakah dia mampu mencukupinya kebutuhannya sehari-hari atau tidak? Kalau dia tidak mampu membutuhi kehidupannya sehari-hari walaupun dia sudah berusaha, maka dikatakan dia adalah miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah yang dimaksud dengan fakir dan miskin pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.